Selamat pagi para pemirsa. Saya prajurit kadet kedokteran Muhammad Rafi Kamal beserta rekan saya, prajurit kadet kedokteran Muhammad Rafiuddin. Di sini kami akan membawakan berita mengenai hal-hal yang sedang menjadi perbincangan hangat di dunia ini. Isu mengenai terbatasnya pengelolaan air bersih kembali menjadi perbincangan di dunia ini. Hingga saat ini lebih dari 2 miliar orang di berbagai belahan dunia kesulitan untuk mengakses air yang bersih dan layak. Hal tersebut sangat benar karena berdasarkan WHO dan UNICEF, 1 dari 3 orang yang ada di dunia ini tidak mendapatkan ketersediaan air bersih yang cukup. Dan di sini bukan hanya mengenai sanitasi, melainkan dampak yang ditimbulkan bagi kesehatan dan kualitas hidup selanjutnya. Dan ironisnya, 70% air yang menutupi di permukaan bumi ini hanya 2,5% air yang merupakan air tawar, serta sebagian besar lainnya tersimpan dalam bentuk es dan tersimpan di dalam jauh di bawah tanah. Langkah-langkah tepat dan cerdas harus dilakukan, mulai dari edukasi, pengelolaan sumber daya air berkelanjutan, serta kerjasama internasional yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengelola dan mengakses air bersih. Beberapa wilayah di Indonesia juga mengalami kesulitan untuk mengakses air bersih. Sulitnya mengakses air yang bersih juga dialami oleh beberapa prajurit kadet setempat. Bisa dilihat bahwa beberapa prajurit kadet mengalami sakit perut dan diare. Tidak hanya itu, ada juga yang terkena kutu air pada bagian kakinya. Hal ini disebabkan karena kurangnya kebersihan pada air yang ada di sini. Tidak hanya kutu air, tapi juga gatal-gatal hebat yang parah, yang ini disebabkan oleh air yang kurang bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Khalid mahasiswi Koordinat Fakultas Kedokteran Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Dan saat ini saya bersama dengan narasumber. Boleh diperkenalkan? Dan saya Tani Kartika Sinaga selaku warga desa Sidomuncul. Baik, untuk Tania boleh izin mewawancarai. Jadi saya ingin mengetahui bagaimana kondisi air yang sering digunakan oleh warga Sidomuncul. Untuk saat ini di desa kami sering terjadi pemadaman dari air, sehingga kami menggunakan air yang tercemar atau tidak tersaring. Baik, untuk itu berarti sehari-harinya itu menggunakan air, sumber airnya dari mana kalau selain dari PDAM? Untuk sumber air yang kami gunakan saat ini menggunakan sumber air dari sumur di belakang desa kami. Baik, untuk air, boleh diceritakan bagaimana kondisi air yang dipakai dari sumur tersebut? Pastinya kondisi airnya keruh, berwarna coklat, dan juga terdapat kotoran-kotoran di airnya. Oke, untuk selanjutnya itu apakah ada indikasi gatal-gatal yang dirasakan seperti kutu air, darah pipis, ataupun sebagainya? Warga desa kami sering mengeluhkan setelah menggunakan air tersebut terjadi gatal-gatal dan terjadi luka kecil akibat menggaruk gatal-gatal tersebut, dan saya pribadi juga merasakan setelah menggunakan air tersebut. Ya, baik, berarti bisa disimpulkan air yang keruh dan kotor tersebut itu adalah menjadi sarang bakteri ataupun jamur, sehingga bisa menyebabkan kamu itu merasakan gatal-gatal, kutu air dan penyakit dan sebagainya. Betul. Oke, selanjutnya apakah kamu dan warga sekitarmu itu sudah melakukan pengobatan di puskesmas ataupun pengobatan lainnya? Untuk sejauh ini warga di sini melakukan konsultasi di puskesmas di desa kami dan diberikan beberapa obat-obatan. Baik, berarti sekarang sudah membaik kondisi Sudah. Oke, siap. Terima kasih Tania. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Kadet mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Pertahanan Republik Indonesia dengan nama Farhansyah Letisa, dan di sini saya akan mewawancarai salah satu penduduk dari Desa Penari. Baik, boleh perkenalan diri terlebih dahulu? Ya, nama saya Mutianta Medani, saya penduduk asli warga Desa Penari. Baik, di sini saya ingin menanyakan kondisi air yang ada di Desa Penari. Ya, jadi kami ini seminggu ini mati air. Jadi entah kenapa ya, air kami tuh mati tiba-tiba, Mbak. Jadi ya kami tidak dapat air, dan air kami tuh nyala tuh keruh gitu, kotor. Jadi kami ya tidak bisa mandi, tidak bisa makan. Baik, kemudian ketika kematian air itu warga desa mendapatkan sumber air dari mana? Nah, untungnya ini pemerintah kami lumayan peduli. Jadi kami setiap sore ini ada tank air yang datang ke desa kami. Tank itu kami ngantri pakai jerigen untuk mengisi air di situ setiap sore, tapi ya tidak cukup untuk kebutuhan kami. Baik, apakah warga desa sendiri atau kakaknya merasakan dampak dari pencemaran air yang ada di Desa Penari sendiri? Pasti Mbak. Jadi kami ini banyak yang gatal-gatal, banyak infeksi. Terus
Ya, puskesmas desa kami ini juga penuh sama pasien-pasien dari efek air ini. Baik, selain berobat di puskesmas, apakah ada instansi lain untuk tempat pengobatan dari gatal-gatal atau penyakit tersebut? Aduh, enggak ada sih, kan desa kami kan sudah desa terkecil, jadi cuma ada puskesmas. Baik, apakah ada saran atau masukan dari warga sekitar atau mungkin dari kakaknya sendiri? Ya, kami desa-desa ini, warga-warga ini cuma bisa berharap ya semoga air cepat kembali bersih dan kami bisa beraktivitas seperti kembali semula. Baik, terima kasih Kak atas beberapa informasi dan masukannya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi warga lainnya. Amin.